Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, eh, kami dari kelompok statistika. Saya Desi Rumir Sibarani dengan NIM 20011 dan rekan saya Daniel Sumando Simanjunta dengan NIM 20181. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari statistika untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Yaitu di sini kami mengambil studi kasus tentang prediksi pasar Tesla menggunakan metode ARMA. Nah, di sini kami menganalisis time series untuk memprediksi harga saham Tesla. Yang menjadi latar belakang kenapa prediksi pasar saham itu penting, ada beberapa komponen, yaitu salah satunya yang pertama ada keputusan investasi, di mana prediksi pasar sangat penting bagi para investor yang ingin membuat keputusan investasi yang cerdas. Dengan memahami arah pasar, investor dapat mengambil langkah-langkah yang lebih terinformasi untuk memaksimalkan keuntungan atau mengurangi risiko. Selanjutnya ada manajemen risiko, di mana bisnis dan investor dapat menggunakan prediksi pasar untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Dengan memahami kemungkinan perubahan pasar, mereka dapat mengambil tindakan pencegahan atau mengubah strategi mereka untuk mengurangi dampak risiko finansial. Kemudian ada perencanaan strategis. Prediksi pasar adalah elemen kunci dalam perencanaan strategis perusahaan. Suatu perusahaan dapat menggunakan analisis pasar untuk merencanakan ekspansi, penurunan produksi, dan pengenalan produksi sesuai dengan kebutuhan pasar yang diproyeksikan. Selanjutnya, pemasaran yang lebih efektif. Bisnis dapat memanfaatkan prediksi pasar untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka. Dengan memahami preferensi dan perilaku konsumen yang diperkirakan, suatu perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk mencapai target pasar dengan lebih efektif. Selanjutnya, efisiensi operasional. Suatu perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan merencanakan produksi, stok, dan pasokan berdasarkan prediksi pasar. Hal ini membantu menghindari kelebihan persediaan atau kekurangan persediaan yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk dan biaya produksi. Selanjutnya, daya saing. Suatu perusahaan yang dapat memprediksi perubahan pasar dengan akurat memiliki keunggulan kompetitif. Mereka dapat merespons lebih cepat terhadap tren dan kebutuhan pasar yang dapat meningkatkan daya saing mereka. Lanjut, menghindari kerugian finansial. Bagi investor dan perusahaan, menghindari kerugian finansial adalah suatu prioritas. Dengan memiliki prediksi pasar yang solid, mereka dapat menghindari keputusan yang berpotensi merugikan di pasar yang volatil. Dan yang terakhir, perencanaan keuangan. Individu dan perusahaan dapat menggunakan prediksi pasar untuk perencanaan keuangan dalam jangka panjang. Hal ini membantu dalam merencanakan investasi, pensiun, dan pengeluaran berdasarkan perkiraan kondisi pasar di masa depan. Dengan memahami pentingnya suatu prediksi pasar tersebut, suatu individu atau perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan adaptif di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Tujuan dari studi kasus kami ini yaitu menganalisis dengan menggunakan model ARMA untuk analisis time series. Kemudian, dalam konsep ARMA nanti dijelaskan beberapa faktor-faktor, diantaranya itu ada pengumpulan data, analisis time series, dan prediksi pasar. Nanti akan dijelaskan juga. Selanjutnya, apa sih itu ARMA? Jadi ARMA itu singkatan dari Auto Regressive Moving Average, yang disebut juga dengan model statistika yang digunakan dalam analisis time series untuk memodelkan dan meramalkan data berdasarkan dua komponen utama, yaitu komponen autoregressive atau AR dan komponen moving average atau MA. Komponen autoregressive atau AR memperhitungkan ketergantungan linear pada nilai-nilai sebelumnya dalam suatu rangkaian waktu. Dalam istilah sederhana, AR memodelkan bahwa nilai saat ini dipengaruhi oleh nilai-nilai sebelumnya dengan bobot tertentu. Kemudian kedua, komponen moving average atau MA
di mana komponen ini memperhitungkan ketergantungan linear pada nilai-nilai error atau residual sebelumnya dalam suatu rangkaian waktu. Dalam istilah sederhananya, MA memodelkan bahwa nilai saat ini dipengaruhi oleh nilai-nilai kesalahan prediksi sebelumnya dengan bobot tertentu. Dengan menggabungkan kedua komponen ini, model ARMA dapat menangkap pola dan struktur dalam data time series. Model ARMA disusun berdasarkan dua parameter utama, yaitu P dan Q, di mana parameter P itu merupakan order dari komponen autoregresif atau AR, dan parameter Q itu merupakan order dari komponen moving average atau MA. Model ARMA ini sangat berguna dalam menganalisis dan meramalkan data time series dan menunjukkan pola autokorelasi atau ketergantungan pada nilai sebelumnya dan heteroskedastis atau varians yang berubah-ubah. Model ini digunakan di berbagai bidang termasuk keuangan, ekonomi, ilmu sosial, dan lainnya. Selanjutnya di sini tampil preprocessing data dari saham Tesla. Dapat kita lihat pada layar. Kemudian di sini juga nampak visualisasi data tergambar dari layar, bisa kita lihat garisnya itu membentuk seperti ini, semakin ke bawah. Selanjutnya ada data Wiki Tesla. Berikut adalah diagramnya. Kemudian ini bentuk autocorrelation-nya. Dan kemudian di sini tampil dataset versus hasil prediksi regresi linear. Di sini dapat kita lihat pada layar prediksi hasil regresi linearnya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Daniel Sumando, yang akan menjelaskan bagian dari programnya. Kepada Daniel, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari ARMA menggunakan bahasa Python. Di sini pertama kali kita akan mengimport math, mengimport statistik, mengimport NumPy SNP, mengimport scipy.stats, mengimport pandas SPD, from statsmodel.tss statspool, import artfuller, from statsmodel.graphic disrupted ts uploads, import plot._hcf, import matplotlib.pyplot splt, from statsmodel.tsa.arima.model import arima. Jadi di sini kita juga memasukkan atau menginput data yang dimana kita sudah simpan data tersebut menggunakan nama file wiki tsla.csv. Kita akan meminta membaca data tersebut. Boleh. Jadi kita juga akan meminta membuka data tersebut dengan mengklik print. Di sini kita juga meminta skewness, di mana skewness itu adalah mengukur sebuah distribusi normal atau merata atau tidak. Skewness dapat berbentuk ke kiri atau ke kanan. Jadi di sini kita meminta skewness, juga kita meminta kurtosis. Kurtosis ini di mana akan memperlihatkan apakah distribusi data melebar atau evitel atau tidak. Yang ketiga, kita akan meminta autocorrelation, di mana autocorrelation ini akan menunjukkan kesamaan antara data yang bertetangga atau semakin sama autocorrelation itu mendapatkan hasil dari ketiga tersebut. Di sini kita sudah mendapatkan count-nya itu seperti di layar, dan kita akan mendapatkan rata-ratanya, meannya, kita akan mendapatkan minimalnya, kita akan mendapatkan standarnya, kita akan mendapatkan 25%-nya seperti yang sudah dilihat tersebut. Skewness-nya itu 0,05870 sekian, kurtosisnya itu min 1,3419 sekian, dan autocorrelation itu 0,99
89027 di mana itu hampir mendekati 1 dan dia tidak berlawanan dari min 1. Baik di distribusi datanya kita akan meminta untuk membuka file yang telah kita input tadi yaitu wiki TSLA di mana di sini akan menghasilkan grafik yang grafik tersebut em, menandakan bahwasannya terdistribusi normal seperti yang dilihat pada grafik. Nah, di sini kita juga akan meminta auto correlation-nya. Auto correlation itu tadi kita lihat dia hampir mendekati 1 0,09989. Jadi di sini dia akan menampilkan grafiknya di mana dia akan hampir 1 tapi dia hanya mendekati angka 1, dia berlawanan dari min 1. Untuk selanjutnya di sini juga kita akan meminta eh, pembacaan grafiknya menggunakan size 15,6 dihasilkan juga seperti grafik tersebut dengan size-nya 15,6. Dan untuk selanjutnya kita akan meminta transformasi data. Transformasi data itu adalah solusi untuk mengubah data menjadi lebih baik. Di antaranya metode pertama itu first difference, di mana kita akan meminta memprint the summary statistik, calculate and print skewness and kurtosis, dan kita akan memplot histogram of the price change. Di mana di sini juga akan dihasilkan atau kita akan mendapatkan count-nya itu 1948, mean-nya itu seperti di layar, standarnya itu 5, sekian, minimalnya itu minus 28, 25%-nya itu seperti di layar, sampai dia maksimumnya itu sudah ditampilkan di layar. Di mana skewness-nya berubah menjadi 0,2575, kurtosisnya itu menjadi 6,075, dan autocorrelation-nya itu min 0,0176. Hmm. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya, di mana data seterusnya itu kita tutup dan kita akan melihatnya hasilnya di bawah. Bawah lagi. Di sini kita akan memprint data yang tadi telah kita dapatkan di atas, yaitu data nomornya mapnya itu diferensialnya kita akan meminta print dan kita akan mendapatkan hasil tersebut. Untuk selanjutnya kita akan mengeksklud non-numeric kolomnya dari correlation analysnya dan kita akan menghitung calculate correlation matrixnya dan kita akan memprint correlation matrixnya. Di sini kita mendapatkan data correlationnya yaitu seperti pada data tersebut. Bahwa baik di sini juga kita akan meminta atau mengimport train underscore test underscore split. Kita juga akan meminta training the modelnya. Kita akan meminta juga prediksinya dengan dihasilkan seperti berikut array-nya. Kita mendapatkan matriks. Untuk selanjutnya di sini adalah data setnya versus hasil prediksi regresi linearnya, di mana kita meminta prediksinya seperti dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya kita meminta prediksinya, kita memasukkan datanya tadi, kita memasukkan nampinya, kita akan meminta mengprint juga prediksi dan expect-nya. Bahwa di situ adalah prediksinya dan inilah yang dihasilkan pada grafik tersebut, di mana grafik ini adalah hasil dari prediksi tersebut. Untuk armanya kita akan meminta bawah des. Nah, inilah hasil dari armanya. Jadi rata-ratanya tesnya bisa kita lihat grafiknya tersebut. Auto correlation-nya juga untuk datanya seperti ini.
set performance-nya juga kita lihat, kita akan mengimport lagi math bahwa kita import time dan pandas SPD, bawa lagi kita akan mengkonversi kolom date ke tipe data numeriknya, kita masukkan kode seperti berikut. Kita akan meminta untuk mencari armanya bahwa halo ya, seperti itulah hasil dari pemrograman yang telah dijalankan untuk mencari arma menggunakan data CSP, yaitu untuk memprediksi harga pasar Tesla. Saya kira itulah penjelasan dari kode pemrogramannya menggunakan bahasa Python. Baik, Terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.